Terus siapa kemudian yang membela ini? Banyak. Di pemerintahan membela semua karena ini kan kepentingan kewibawaan kan. Dari 100% penduduk Indonesia yang memantau perkara ini atau mengikuti perkara ini, 90% itu tidak percaya sama penegakan hukum model seperti ini. Pengaruh mungkin ada, tapi nggak berpengaruh. Gitu. Pengaruh ada Tapi nggak berpengaruh dalam gitu. perkara ini. Dalam perkara ini. Tapi ini satu perkara yang mempermalukan Kejaksaan Agung. Apakah pekerjaan Tipikor ini kemudian Mabes Polri ini kemudian berdasarkan undang-undang? Tampaknya sudah berdasarkan undang-undang. Oke, selamat datang lagi di Meja on the Table OTT. Pemirsa, kalau belakangan ini kita sering baca berita, nonton TV atau lihat podcast-podcast, kayaknya ada dua pemberitaan yang paling kuat, yaitu masih tentang isu ijazah Pak Jokowi, tapi yang tidak kalah gencar sekarang adalah tentang penanganan atau kelanjutan penanganan perkara yang menyeret nama Jampitsus, ex Jampitsus sekarang, Febri Adriansyah. Kemarin lawyernya Hotman Paris Hutapea sudah menggelar preskon. Dia menyampaikan informasi tentang hasil pemeriksaan Febri di kejaksaan. Dan seperti diberitakan di seluruh media, pemeriksaan pertama itu berlaku untuk kasus PT Asabri, belum yang lain-lain. Karena Febri itu kan ada 3 klaster perkara yang menyeret namanya itu. Nah, salah satunya kasus PT Asabri. Dan di luar itu, publik terus menyoroti polemik dan kontroversi terutama terkait penanganan kasus ini. Semua orang mempertanyakan kenapa justru pihak kejaksaan yang menanganinya. Banyak yang mengusulkan perkara ini harusnya diambil alih oleh KPK. Nah, yang jadi pertanyaan juga selanjutnya adalah kenapa KPK tidak, orang bilang tidak berani mengambil perkara ini. Dan di tengah banyak isu itu lalu kemudian muncul informasi di media-media tertentu yang mengatakan bahwa sebelum apa yang kita lihat sekarang di permukaan tentang penanganan perkara ini, sempat ada pertemuan-pertemuan khusus di kalangan pejabat tinggi, bahkan termasuk Presiden Prabowo juga ikut dalam pertemuan-pertemuan khusus itu. Nah, sekarang saya akan membahas kelanjutan penanganan perkara ini dengan sekali lagi Bang Deoli Payumara sebagai salah satu pihak yang mengadukan perkara ini ya Bang. Dulu 2024. Kalau sekarang sih enggak. Sekarang enggak. Enggak tahu lagi perkara kemana ini. Oke, Ya, Bang. Vincent. Terima kasih, selamat datang lagi di On Selamat the datang, Table, Bang Bang. Vincent. Biasanya di special interview kita ya. Ya. Kalau di sana kita ngelawak, tapi jadi ngelawak juga kita di sini. Di sini? Iya. Ya, kita lawakin aja. Enggak, ini kita harus serius Bang Vincent. Iya. Apa yang Abang lihat dari penanganan kasus ini sampai sejauh ini? Kasusnya Febri ya. Febri. Ini kasus ini kan upaya penyelamatan. Tampaknya gitu. Jadi kasus ini kalau dengar cerita dari Tempo, bocor halus. Bocor halus. Itu bocor kenapa halus ya? Kenapa nggak bocor semuanya gitu ya? Bocor halus tuh pelan-pelan Bang. Pelan-pelan gitu. Ya, nggak berasa kan? Nggak berasa. Tahu-tahu mati ada. Nggak bisa Enggak, jalan. jadi gini, sebelum bocornya terus-terusan kan langsung dipompa aja itu kan. Jadi nggak bocor lagi. Nggak berasa kan halus. Bocornya halus gitu. Jalan terus. Makanya kita tanya sama Tempo ini kenapa sih bocor halus, kenapa nggak bocor semuanya kan gitu. Kenapa sih halus aja apa cuma dapat kedet-kedet doang dia gitu. Ini kita tanya nih sama Pemret Tempo nih, kenapa sih bocor halus, kenapa nggak bocor atau meledakan begitu kan. Oke, tapi kalau Ban pecah gitu. Tapi kalau dilihat pembahasan mereka itu kita jadi bahas Tempo, tapi nggak apa-apa Nggak lah. apa-apa, ini Kita kita- harus akuin ya kehebatan mereka melakukan investigasi itu. Pasti mereka punya orang-orang di dalam pemerintahan bahkan tuh. pertemuan terbatas aja yang cuma ada 3 tokoh itu ya. Itu mereka tahu. Sebentar, itu 3 tokoh siapa aja tuh? Itu disebut tuh namanya, ada Pak Menhan Syafri Samsudin, ada ex Jampitsus Febri Adriansyah. Waktu itu belum tersangka kalau nggak salah dia. Pak Menhan, Lalu ada Jaksa Agung Jaksa Agung sama ST Burhanuddin. bertiga. Iya, sama Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, Tempo dapat data dari mana nih? Nah itu. Kayaknya salah satunya pembocornya.
Tadi Itu siapa? yang saya bingung. Kan ada Pak Menhan, katanya. Ada Febri. Febri, Lalu ada Jaksa Agung. Jaksa Agung. ST Burhanuddin. Salah satu nih pasti pembocornya nih. Atau bisa orang-orang di circle mereka kali, Bang. Ini kan nggak bisa nguping. Dan lucunya ada kemarin saya baca informasi, baca berita ya. Itu sekarang justru dicari siapa yang membocorkan pertemuan-pertemuan itu. Ya, yang nyari siapa? Orang pemerintah atau apa? Ya pasti cari, intelijen nyari kan. Iya. Untuk apa dicari? Supaya- Tapi sebelum ke sana, Bang. Pandangan Abang dulu tentang bagaimana perkara ini sampai sejauh ini ya. Oh iya, kita lagi bahas itu ya, perkara ini ya. Iya. Jadi perkara ini ya sebenarnya tadinya upaya penyelamatan dari pihak yang punya andil. Kita nggak tahu siapa ya, supaya menyelamatkan. Pertama bisa jadi tadinya menyelamatkan si Febri sendiri, begitu. Atau paling tidak menyelamatkan supaya jangan ada pihak-pihak lain terlibat yang kemudian dibunyikan, begitu. Ini kan bisa bawahan, bisa atasan, bisa kelompok diagonal yang memang punya keterkaitan dengan Febri kan. Febri ini kan seorang jampitsus, tentunya juga banyak yang nyantel di situ kan. Baik dari bawah, dari luar, banyak cantelan deh gitu kan. Jadi banyak menyantel ke Febri. Nyantel tuh apa ya? Kait-kait gitu kan. Supaya selamat pertama, kedua pendekatan kekuasaan dipakai kepentingannya untuk supaya persoalan-persoalan korupsi itu yang Bisa dilokalisir gitu nah, ya. betul. Pelakunya. Betul. Kejam juga kalau Ya, jadi itu tadi Febri ini kan cantelan. Jadi kemudian upaya penyelamatan itu penting, gitu. Jadi pertama untuk Febri sendiri, gitu. Kan Febri sendiri kan sudah high power kan. Jadi dia merasa saya harus diselamatkan dulu. Menyelamatkan diri dengan cara apa? Banyak cara kan dia bikin kan. Begitu. Salah satu caranya adalah dengan cara memindahkan penyidikan dari Satgas Tipikor, Mabes Polri dipindahin ke kejaksaan. Yang alasan-alasannya juga nggak berdasar kan. Paling alasan paling rasional supaya nggak ada pecah-pecah antar institusi. Tapi itu nggak rasional juga. Alasan seperti itu tidak rasional. Jadi memang tidak ada alasan yang rasional yang menyatakan ini dipindahkan penyidikannya ke jaksa. Justru yang terjadi adalah alasan-alasan yang memang tidak rasional. Jadi tidak ada alasan yang rasional yang kemudian bisa membawa perkara ini dipindahkan penyidikannya dari polisi kepada jaksa. Tidak ada alasan yang rasional gitu. Nah, ada alasan yang rasional adalah tadi institusi supaya nggak pecah begitu, atau kemudian terjadi penyelamatan, itu rasionalnya begitu. Jadi sifatnya kepentingan. Jadi hukum ini tidak menjadi hukum murni lagi, menjadi politik kekuasaan. Hukum. Politik hukum. Iya, politik hukum. Jadi hukum dipolitiking gitu. Terus siapa kemudian yang membela ini? Banyak. Di pemerintahan membela semua karena ini kan kepentingan kewibawaan kan. Jadi termasuk Menkumham, Bang Yusril juga kan dia bela nih. Ini nggak ada masalah. Pemerintah juga nggak ada masalah kan. Padahal ini masalah. Masalah ini adalah timbulnya ketidakpercayaan di publik, di masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia akhirnya tidak percaya sama yang seperti ini. Sampai sekarang tidak percaya. Kita ambil contoh dari 2 orang yang ada ngobrol di sini, percaya nggak? Saya nggak percaya sih, Bu. Nggak percaya. Coba tanya dong. Kalau Abang? Percaya nggak percaya? Wah, Abang selalu cari aman. Ini susah. Kalau kita nggak percaya ini akan berjalan baik. Karena ini pertama adalah upaya penyelamatan. Jadi di kita berdua aja kita nggak percaya ini. Dan rata-rata komentar di netizen kita di video yang sudah kita tayangin itu, orang sudah tidak percaya. Iya kan? Berarti dari 100% penduduk Indonesia yang memantau perkara ini. Kan ada anak-anak kecil juga yang nggak pantau kan. Tapi dari 100% penduduk Indonesia yang memantau perkara ini atau mengikuti perkara ini, 90% tuh tidak percaya sama penegakan hukum model seperti ini. Termasuk kita Bang Vincent, kita kan nggak percaya. Gitu ya. Ini patut disayangkan karena terjadi pembinaan penyidikan. Padahal penyidikan ini masih seger-segernya di wilayah kepolisian kan. Ya, selalu di setiap institusi ada oknum. Tapi kita nggak menganggap bahwasanya di polisi kemudian karena mereka banyak misalnya oknum yang bermasalah terus kita bilang polisi jelek. Enggak juga. Di jaksa ada juga oknum. Tapi kita tidak bilang kejaksaan jelek gitu. Di kehakiman juga ada. Pengadilan juga ada. Tapi kita nggak bilang jelek juga. Jelek juga kan. Tapi ketika ada oknum yang melakukan
Terus Lalu kemudian detail. Kesannya institusinya berusaha untuk melindungi. Nah Itu berbahaya. baru persoalan gitu. Jadi sayang ya, ini kita sudah apresiasi dengan Satgas Tipikor, Mabes Polri ya. Mereka sudah bekerja baik ya. Begitu. Kemudian tiba-tiba pekerjaan mereka diambil alih atau dipindahkan kepada kejaksaan. Tentunya ini nggak atas kemauan dari Kapolri. Tidak atas kemauan juga dari Satkorkas Tipikor pimpinannya, tidak. Jadi di institusi Polri juga mereka nggak mau ini ada pemindahan sebenarnya. Dan ada yang lucu Bang, kemarin itu ada yang mengatakan, kalau nggak salah informasinya bocor halus juga itu, yang mengatakan Pak Presiden marah karena penggeledahan itu tidak diinformasikan. Ini kan agak lucu ini. Begini, memang setiap penggeledahan itu ya urusannya kan KUHAP. Kan hukum Panglima tertinggi. Bukan kekuasaan Panglima tertinggi kan, tapi hukum tertinggi kan. Nah hukum itu berarti sandarannya adalah KUHAP. KUHAP, KUHP. Hukumnya begitu. Jadi kalau Kapolri maupun jajarannya bertindak, mereka dasarnya adalah hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Bahkan kejaksaan pun begitu kan. Iya, berdasarkan hukum kan. Jadi nggak ada penggeledahan-penggeledahan tuh yang harus disampaikan izin ke presiden tuh nggak ada. Jadi Kapolri yang penting penegakan hukum dijalankan berdasarkan undang-undang. Nah itulah, jalan aja. Jadi nggak perlu izin-izin presiden tuh, begitu. Termasuk penangkapan, termasuk penetapan tersangka, itu memang yang penting dasarnya hukum. Jadi asalkan hukumnya benar, mematuhi undang-undang, itu sudah benar, gitu. Nah kita lihat, apakah pekerjaan Tipikor ini kemudian Mabes Polri ini kemudian berdasarkan undang-undang? Tampaknya sudah berdasarkan undang-undang, begitu. Nah persoalannya ketika pemindahan penyidikan, dasarnya apa? Kan nggak ada dasar selain kesepakatan tadi kan, gitu. Jadi kita rasa disinilah gap, inilah diskrepansi inilah yang menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Sampai sekarang masyarakat nggak percaya. Ya udah, semau-mau lu deh kan begitu kan, seperti itu. Nah, cuman pemindahan ini tentu ada bargaining position dari para pihak di wilayah diagonal kan, yang memang tidak berada dalam kekuasaan di kejaksaan atau kepolisian, tapi punya pengaruh. Nah itu kekuasaan diagonal yang kantelan tadi kan, gitu. Jadi dari sisi miring mereka itu nyangkul namanya. Jadi dicangkullah itu wilayah institusi kepolisian, dicangkullah wilayah kejaksaan, pindah begitu. Karena nggak mungkin kejaksaan sama polisi kemudian baku atur memindahkan penyidik perkara kan. Selama ini nggak ada selain pelimpahan perkara ketika P21 selesai, begitu masuk ke tahap kedua kan, begitu. Jadi ini adalah yang namanya kompromi antara pihak Kapolri, ini Kapolri ya levelnya ya, sama pihak Kejaksaan Agung, tapi ada juga yang mempengaruhi. Kita nggak usah sebut, tapi itu ada. Kalau di bocor halus itu ada juga itu kan. Ya kekuatan diagonal tadi itu kan. Kekuatan diagonal kan. Nah itu tadi. Nah ini dampaknya adalah karena prosesnya adalah irasional, tidak rasional, dampaknya adalah ketidakpercayaan. Hilangnya kepercayaan publik dalam arti yang luas. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah publik percaya dengan penegakan di kejaksaan di mana seorang Febri Jampisus diproses lagi oleh Jampisus yang baru dengan tim yang lama. Ya sudah, ini nggak akan pernah bisa masuk akal kan. Begitu. Walaupun ditaruhlah punggawa-punggawa mantan-mantan jaksa itu kan untuk ikut memproses kan. Tapi apa kaitannya juga mantan-mantan jaksa yang ahli-ahli ini misalnya untuk mengawasi begitu. Rasanya sudah di luar KUHAP juga. Dan nggak efektif juga ya. Nggak efektif. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Pengaruh mungkin ada, tapi nggak berpengaruh. Gitu. Pengaruh ada tapi nggak berpengaruh dalam gitu. perkara ini. Dalam perkara ini. Jadi ini lebih kepada upaya penyelamatan yang kemudian hasilnya adalah publik Indonesia tidak percaya. Begitu. Nongol tuh pembela Bang Rasman. Bang Hotman. Ya. Bikin cerita lagi, tambah lagi nggak dipercaya. Nah itu menarik di. Ya itu pertama ya. Pertama clue-nya adalah dengan pemindahan penyidikan ini publik Indonesia sebagian besar tidak percaya dengan proses yang sedang berlangsung sekarang. Gitu. Karena rasanya mustahil kalau itu atas inisiatif Polri ya Bang. Kortas Tipikor itu mustahil. Mustahil. Karena mereka kan yang mengumpul, apalagi kerjanya itu dari 2024 katanya. Iya, lama mereka bekerja tiba-tiba pindah. Di wilayah penyidik Tipikor juga ada kecewa-kecewanya juga itu kan. Ya pasti manusiawi. Gitu ya, manusiawi kan. Tapi mereka mau bilang apa? Mereka cuma bagian dari negara dalam skala yang menengah bawah kan. Betul.
Ada kekuatan yang lebih besar Ya, yang tidak muncul tapi kelihatan. yang Yang muncul. dibicarakan bocor halus itu. Iya, yang muncul tapi nggak kelihatan. Yang muncul kelihatan ya. Ya, Atau nggak kelihatan tapi muncul. Iya tadi, yang muncul tapi nggak Tapi kelihatan. nggak kelihatan. Pengaruhnya, Pengaruhnya. bagaimana dia mengatur ini ya. Betul. Dan itu udah tertanam banget di pemikiran masyarakat secara logika aja. Iya, logik Ya, dong. ini- Hukum ini kan sederhana. Hukum ini kan bisa dianalisa secara apa? Akal saya Iya. logika ya. Apa pikiran masyarakat paling bawah pun bisa mencerna ini kan. Jadi kalau ini sudah kemudian nggak masuk akal, rekayasanya sudah kelihatan, timbul ketidakpercayaan kan. Akhirnya orang menyebut negara kita tuh negara Konoha kan, begitu. Negara yang nggak masuk akal. Dan Kita tinggalin negara yang nggak masuk akal enak juga lah. iya banyak yang nggak masuk akal. Banyak nggak masuk akal. Banyak ahli juga. Ahli kunci. Sebenarnya masuk akal, tapi dikeluarin lagi jadi nggak masuk akal. Udah Keluar masuk dari akal, akal. dikeluarin Di lagi luar tuh. akal jadinya. Gitu di luar akal. Bang, kemudian kan ada 2 tersangka itu untuk sementara ya. Ya. Karena kalau waktu itu kita bahas pertama itu kan abang bilang kalau korupsi apalagi skala nilainya, Iya. nilainya Masif itu banget ya. besar sekali, Iya. ya kan? Dan abang selalu bilang waktu itu abang bilang bahwa korupsi itu tidak pernah bekerja sendiri pelakunya. Ya. Ya kan pasti ada circle, ada gengnya lah kalau istilahnya sekarang itu. Sementara sejauh ini kan yang ditetapkan tersangka itu 2. Dan juga atas 2 tersangka itu ada perlakuan berbeda. Walaupun dijelaskan kenapa si Don Rito itu ditahan, sementara Febri tidak ditahan. Secara Don Rito hukum bang. ditahan. Iya. Don Rito ini korupsi apa dia? Pertanyaan 1. Apa yang dia korupsi Don Rito? Dia kan pengacara. Dia nggak ada korupsinya tuh Don Rito tuh. Oke. Ya, cuci uang ya. Atau mencuci uang hasil korupsi ya. Cuci uang siapa lagi pertanyaannya? Ya, cuci uang siapa? Kalau uang ini bukan uangnya Febri, ngapain dia jadi tersangka? Kalau uang ini bukan uangnya Febri, Iya. ya kan? Ngapain dia ditahan oleh Tipikor? Lah ini bukan uangnya Febri, kata Febri kan begitu kan? Ini Iya, uang ini. dia sepertinya di preskona Hotman itu kan begitu. Iya, preskonnya Hotman. Eh, Jadi Febri itu tidak punya keterkaitan dengan barang temuan-temuan Polri lah, bahwa kafe itu diakuin, Iya. disewakan oleh Don Rito kan. Iya. Kemudian rumah yang Sentul juga begitu, Ya, disewakan oleh Don Rito. ya. Jadi apa yang ada di dalam itu selama 2 tahun terakhir itu Febri udah tidak Katanya, punya ceritanya ini lagi, itu. Ya menurut Hotman. Iya, cerita yang dibikin-bikinnya. Ya tapi kalau itu ngapain sih Don Rito jadi Tersangka. tersangka? Dasarnya apa dia? Nah, yang tahu kan Satgas Tipikor kan, bahwasanya dia tersangka karena kalau cuman pakai uang-uang siapapun juga yang bukan uang negara kan nggak ada pidananya kan. Jadi dia tersangka karena kasusnya kan kasus Tipikor, korupsi kan. Ya. Berarti ada yang korup, dia menggunakannya, mendayagunakan hasil Makanya ada korupsinya. pasal TPPU di situ. Iya, TPPU kan. Jadi Don Rito termasuk yang masuk ke wilayah tersangka karena bagian turut serta melaksanakan dari korupsi. Aneh dong, yang turut serta malah ditahan. Yang Pelaku utama enggak? Pelaku utama belum. Belum ya. Belum. Bukannya Karena Febri membantah kan. iya, Bukan barang dia itu katanya. betul. Tapi udah jadi tersangka nih si Don Rito kan. Tersangka dan ditahan bang. Ditahan. Febri juga kan tersangka dan ditahan. Dasarnya Febri jadi tersangka apa? Tentunya kan korupsi. Karena yang nentukan Satgas Tipikor Mabespori kan. Tipikor korupsi kan. Febri jadi tersangka. Berarti kan kasus korupsi. Ya. Kenapa nggak ditahan? Kita bertanya nih kepada Kejaksaan Agung nih, kenapa nggak ditahan si Febri ini? Jangan kemudian tidak setara. Begitu, hukum kan harus equal. Hukum harus equal. Jadi tersangka kasus korupsi, ya sudah ditahan dua-duanya dong. Jadi kita komplain sama jaksa nih, Jaksa Agung, Jempitsus yang baru. Kenapa ini nggak ditahan ini si Febri? Tahan dong. Kalau nggak, udah nggak dipercaya lagi. Apa yang kita bisa percaya sih kalau sekarang model penanganan perkara seperti ini? Kan nggak bisa. Nggak bisa kita percaya lagi. Makanya kita cuma minta, tahan aja. Begitu. Emang kasus-kasus korupsi kok yang nanganin juga udah Tipikor. Begitu. Alasannya apa nggak ditahan? Jarang ada ya pelaku koruptor tuh nggak ditahan ya. Ya nggak ada. Itu Nggak aja ada. sih Yakut itu Menteri Agama aja. Habis ditahan, dikeluarin dikit aja ribut. Idul Adha. Ditahan lagi. Dikeluarin lagi, tahan lagi. Gitu. Keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk, alasan sakit. Padahal orang sakit banyak banget di KPK sebenarnya kan. Setiap yang masuk ke KPK kan pada sakit semua tuh kan. Tapi ditahan aja. Ini nggak ditahan nih. Jadi kita komplain berat
kepada Kejaksaan Agung kenapa tidak ditahan si Febri ini. Begitu. Sementara kalau lihat di medsos yang ada, Iya. itu kelakuannya banyak banget itu. Jaringannya banyak banget, guritanya besar banget itu. Nah, itu disurvei juga atau diteliti juga tuh. Kenapa kok sampai bocor cerita yang begitu lengkap mengenai jejaring bisnisnya Febri? Silakan aja di TikTok ada tuh. Iya. Gitu kan. Itu kan sebenarnya jaksa bisa melakukan penilaian secara lengkap itu kan. Apa aja sih itu jaringan bisnis yang dari hasil money laundering, cuci uang, dari hasil korupsi, kan bisa kelihatan dari situ. Masa iya dulu itu ada pengacara yang bikin buzzer itu kan ketahuan tuh kan, ditangkap itu kan, lepas lagi kan. Betul. Masa ini enggak? Kalau ini buzzer kan gitu kan. Jadi itu harus kerjaan jaksa juga tuh. Iya. Kan kemarin dugaan kita adalah Febri yang melakukan tindakan korupsinya itu. Lalu kemudian dia punya jalinan atau korelasinya dengan si Don Rito adalah Don Rito yang memakai itu. Iya, Artinya memang Don begitu. Rito kena TPPU-nya Iya. kan. Tapi kan malah terbalik nih Bang. Yang pencucinya, dugaan yang mencuci itu Don Rito, pencucinya ditahan, Iya. yang ngambilnya malah dibebaskan. Ya, agak membingungkan. Ya. Ya, karena yang turut serta tadi seperti Abang Iya, bilang itu kan malah ditahan. Atau mungkin itu kali, kalau kita kait-kaitkan dengan informasi yang dari Tempo pertemuan 3 orang itu kan di situ konon menurut informasi itu dikatakan bahwa si Febri itu minta saya mundur tapi jangan jadi tersangka. Lalu kemudian satu permintaannya lagi, carilah orang yang akan mengakui kepemilikan barang-barang ini. Dan menurut info lagi dari bocor halus tadi itu, muncullah 4 pengusaha yang kemudian didatangkan. Tapi pada nolak kayak itu ya. Iya pasti nolak lah. Siapa yang mau jadi korban Jadi begini? tapi kalau kelihatan kan Bang, yang misalnya tadi si Febri jadi tersangka tapi nggak ditahan, terus tiba-tiba semua jadi kayak ini punya Don Rito. Skenario yang di belakang layar yang diungkap bocor halus Tempo itu seperti skenario itu yang berjalan Iya, sekarang. predictable kan, yang sudah bisa diprediksikan kan. Iya. Gitu kan. Ya tapi skenario seperti ini malah menimbulkan irasionalitas baru kan. Ketidakpercayaan timbul dari yang nggak rasional tadi. Ini kan nggak rasional. Jadi merekayasa. Jadi hukum ini atau penegakan hukum ini kalau direkayasa lama-lama juga meledak juga itu. Kalau nggak kuat ininya, dia pasti akhirnya dampaknya semua orang tahu. Ini rekayasa dan akhirnya semua orang nggak percaya, begitu. Seperti ini kan perkara ini kan akhirnya sebagian besar kita nggak percaya ini. Iya. Dan dari situ tadi kan isu yang Abang bilang ini menyelamatkan Febri. Awalnya itu penyelamatan Febri dengan kroni-kroninya. Kenapa harus diselamatin? Mungkin utang budi juga atau mungkin karena ada keterkaitan kan begitu. Nah Febri kalau dia juga tiba-tiba bicara banyak juga nanti yang kena kan. Makanya ada beberapa pihak ya udahlah Febri selamatin lah, atau ada utang budi masa lalu kan, gitu. Selamatin dulu deh, gitu. Tapi percayalah nggak bisa. Febri akan jadi tersangka dan akan jadi terpidana, begitu. Dan dia sekarang kita komplain, tapi kedepannya dia pasti ditahan ini, Febri ini, gitu. Gimana caranya? Mungkin ruang tahanannya dipersiapkan dulu yang bagusan. Rapi, cara masuknya juga enak, ada kulkasnya, cara menahannya juga enak, begitu kan, seperti itu. Diperlakukan istimewa gitu. Ya istimewa. Jadi kayak pindah rumah dia sebenarnya. Ya. Kalau biasanya di rumah pribadi, sekarang di rumah tahanan ya kan. Tapi kan tetap rumah. Iya, rumah tahanan ya. Tahanan yang dibikin seperti rumah kan rumah tahanan itu. Iya. Beda lah sama. Ya ini pikiran kita kan boleh kan? Iya kan. Boleh pikiran Ini kita. kan namanya juga rumah tahanan. Rumah tahanan ya. Iya kan. Tahanan yang dibikin seperti rumah. Seperti rumah. Tapi itu berlakunya untuk Febri mungkin. Atau rumah yang dibikin seperti tahanan. Bisa jadi. Berarti tahanan rumah dia. Tahanan rumah. Ini kan dia ditahan di rumah tahanan. Jadi Iya, makanya tahanan yang dibuat seperti makanya rumah, kita Bang. nanya Febri di mana ini sampai sekarang kan nggak Nah, kelihatan. itu kan nggak tahu. Gitu. Tapi katanya udah diperiksa. Tapi ya nggak ada bunyinya juga, benar gitu kan. Tapi ini satu perkara yang mempermalukan Kejaksaan Agung. Betul. Ya, kita Iya sih. mau bicara apa aja, Sepakat. ini satu perkara yang sekarang ini mempermalukan Kejaksaan Agung. Gitu. Ketika Kejaksaan Agung dipermalukan, kita juga ikut malu. Karena kita bagian dari negara ini kan. Oh, saya pikir karena Abang punya hubungan sama Pak Burhanuddin. Nggak ada, kita ikut malu juga. Ini negara kita begini amat. Tapi begitu. yang memalukan ini, Bang. Iya. Kasus yang sangat memalukan. Dan ini sudah masuk ke wilayah pemberitaan media internasional. Iya.
Indonesia seperti itu. Jadi dampaknya juga akhirnya kepada Investasi, ya. investasi negara-negara lain atau investasi asing itu nggak akan masuk. Ini negara ini nggak beres ini begitu penegakan hukumnya. Mereka melihat kayak gampang banget hukum dipreteli. Iya, Entah dipermainkan. dengan kekuasaan siapapun yang itu yang Iya. Ini makanya dipreteli bang ini bang, bukan dipreteli. dipermainkan lagi nih, dipreteli. Gimana meretelinya gimana? Mereteli kalau mobil nih bang, itu barangnya dilepas sampai mau nyambung lagi susah, pusing orang, udah lah buang aja lah. Gitu, udah biarin aja. Udah pretel. Iya. Kalau dipermainkan ditarik sana tarik gitu. Ini dipreteli bang. Jadi pretel tuh dari kata pretel. Pretel. Ada kata pretel di bahasa Indonesia Ya tuh. mungkin dekat-dekat sama Matel juga. Pretel. Tapi bener bang, ini menyedihkan. Kasus yang memalukan sekaligus menyedihkan. Ya. Karena apalagi kalau kita kait-kaitkan dengan pidato Pak Prabowo ini ya. Ya, apa pidatonya Oh tuh? iya dong, kejar koruptor sampai Antartika, ya kan. Ini kan akhirnya bukan hanya bikin malu kejaksaan. Itu kejar apa koruptor di Antartika. Iya. Emang ada pesawat kita ke sana? Artinya kan sebegitu semaksudnya, pokoknya koruptor tuh kejar sampai ke lubang Lagian gini Mbak persembunyian Wicen, di mana. nggak ada koruptor mau ke Antartika itu. Iya, habis duitnya juga ya. Ya, emang nggak ada di Antartika itu cuma peneliti doang yang mau ke sana itu juga pakai lengkap-lengkap. Iya. Koruptor ke sana ngapain juga itu kan? Kadang-kadang yang ngomong juga aneh-aneh aja. Mungkin yang terdekat aja dulu lah, kejar sampai Singapura gitu. Ya, Singapura. Masih bisa lah itu regional kan Antartika. Jangan-jangan Febri sekarang udah di Singapura? Belum. Belum ya? Belum. Oh abang tahu? Belum tahu. Abang kok tahu Febri? Ya, belum Berarti tahu. Febri masih ada di Kan Jakarta. kemarin kita cerita, kita ke rumahnya Febri, kita ada tukang parkir, udah nggak ada begitu. Febri nggak ada di rumah. kita Febri ada nggak ada, Nggak ini ada. ada nggak ada begitu. Berarti kan rumah kosong tuh, Oke. gitu. Apa lagi bang? Ya itu tadi begini, apa yang sedang terjadi sekarang ini sebenarnya mempermalukan negara Indonesia. Baik perkara korupsinya, Iya. baik penanganannya, begitu. Ada satu orang turut serta ditahan sebagai tersangka, ada satu tersangka sebagai pelaku utama tidak ditahan. Dugaan sebagai pelaku utama. Iya ya, sebagai pelaku utama ini kita nggak duga-duga lagi nih, kan tersangka kan begitu kan, Iya. gitu kan. Nah ini nggak ditahan, ada apa ini kan? Kan timbul hasilnya adalah ketidakpercayaan, gitu. Ketidakpercayaan itu bahasa Inggrisnya apa? Mistrust. Distrust, ya kan? Jadi kehilangan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum, Menegakkan hukum. gitu. Jadi itu yang sedang terjadi sekarang ini. Bagaimana memulihkannya? Susah memulihkannya kalau ini terjadi. Makanya cara memulihkannya ya harus diperiksa lengkap, ditahan si kawan ini satu ini. Tapi dukungan moral kekuasaan juga harus ada bang. Terhadap Proses penanganannya. Institusi manapun yang menangani. ya kalau kita kembali ke ceritanya bocor alus tadi, Ya. kan pemegang kekuasaan juga yang kemudian mengatur-atur ini kan. Betul. Itu repotnya. Yang bikin publik semakin bukan tidak percaya lagi bang. Apatis. Ya. Terserah lu lah. Ya kan sampai ke situ kan. Iya urus aja terserah udah. Karena kan siapa lagi yang kita bisa percaya bang. Kalau para pemangku kekuasaan tinggi itu juga ikut-ikutan mengatur gitu. Ini yang informasi Tempo ya. Oh iya, Iya kirain kan? ini pikiran Bang Vincent. Oh enggak dong, boy, ngeri sekali. Jangan gitu bang. Kita buang badan ke Tempo aja dah. Karena kita termasuk Karena kita semua dengerin informasi kan. Iya. Kita meyakini ini kebenarannya juga karena memang ada validitasnya sedikit gitu kan. Gitu. Artinya namanya juga bocor alus kan. Iya. Kan kita kalau bocor alus ban itu kan kita nih yang bocor yang mana nih kan kita raba-raba dulu. Dan ini semakin valid ketika ada upaya untuk mencari siapa yang membocorkan isu ini. Iya. Artinya berarti benar dong. Benar. Ya kan? Kalau nggak benar kan ngapain dicari-cari pembocor beritanya? Bang Vincent, kalau Kecuali dibilang siapa yang menyebarkan hoax ini. Nah, ya, itu. baru. Kalau dicari siapa yang membocorkan, berarti ada pertemuan. ada pertemuannya. Kan kita logika aja bang, orang kita nggak pernah ada di pertemuan-pertemuan itu. Kalau bocor alus ban, ya supaya kelihatan bocornya itu kan kita ambil air campur sabun, kocok, busanya itu. baru kita lempar ke bannya, duk gitu. Keluar tuh apa jendel-jendelnya itu kan, bukan busa apa nih, gelembung-gelembung udara. Ya gelembung-gelembungnya itu. Nah kalau bocor alus Tempo nih apa yang dipakai gitu? Nah, itu Apa pakai air juga atau pakai sabun atau pakai apa tuh?
dia pakai sabun bang. Jadi enggak, dia pakai air. Kalau pakai sabun tuh kan gelembungnya gede. Iya. Kalau pakai air tuh cuma gitu. Dan itu butuh jeli tuh untuk ngelihatnya. Tapi kita apresiasi sama Tempo ya. Iya. Nah, kali ini kita sebut Tempo ya. Saya juga salut. Ya, soalnya jago mereka ini Dan kan. jadi terang benderang gitu. Apa yang didesain di belakang layar perkara ini terungkap semua ke depan. Ya, nah inilah jadi apa yang disampaikan Tempo juga sama apa yang terjadi dengan pola penanganan korupsi kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan publik yang begitu besar terhadap penegakan hukum. Begitu. Kalau terhadap penegakan hukum berarti kan terhadap institusi-institusinya kan. Begitu. Bahkan bisa jadi terhadap pemerintah negara. Gitu. Dan mulai muncul isu untuk apa ya? Suara-suara untuk kalau bisa Kejaksaan Agung juga, Jaksa Agung juga dinonaktifkan dulu gitu. Iya. Ini kan demonstrasinya udah begitu kemarin kan. Iya. Kalau abang gimana? Ya kita tanya mahasiswanya dulu nih pada kemana ini kan. Kemarin abang bilang tanya Jaksa Agung terlibat gak? Nah. Abang bilang terlibat. Tadi kan kita kemarin nanya kan ke masyarakat. Sekarang kita tanya mahasiswa nih. Mahasiswa kemana dulu nih kan begitu. Gitu. Tapi kemarin ada beberapa kelompok mahasiswa berdemo kan. Tapi sebenarnya perkara yang seperti inilah yang harus didemo besar-besaran. Gitu. Supaya nanti kepercayaan publik kembali lagi, penegakan hukum berjalan secara baik, kepercayaan publik kembali lagi seperti sedia kala. Nah, kemana mahasiswa yang kemarin rame banget tuh? Kemarin cuma sekelompok. Nah, kemarin kan mereka dipecah-pecah tuh, ada bayar-membayar kan, gitu. Cuman logistiknya juga nggak ada kayak sekarang ini. Oke. Ini kan faktor logistik juga ini kan. Jadi demo murni ini. Yang kemarin, ada demo tuh kemarin tuh. Iya itu maksudnya kan jumlah masanya kan nggak sebanyak yang waktu demo MBG dan lain-lain. Ini kenapa, mana nih BEM UI nih? Nah, ya kemarin demonya besar-besaran tuh. Harusnya ini nih. Ya momen ini. Iya. Ini forkot pernah forkot. Forkot udah nggak ada forkot ayo. Forkot. Udah nggak ada ya forkot. Oh dulu didikan. Pamret. Oh udah nggak ada lagi. Nggak ada. KBUI. Nggak ada. Ada abang itu otaknya kan KBUI. BEM UI itu harusnya. Daripada debat MBG kayak debat kusir. Karena semua orang berdiri pada posisinya. Kalau ini kan fakta. Iya ini kan fakta. Bagaimana hukum memang, kita tadi abang bilang apa dipreteli kan tadi abang bilang. Iya tadi kan Bang Vincent yang bilang dipreteli. Kita semua bilang pretel tadi kan. Ya harusnya ini nih bang. Yang harus jadi kepedulian mahasiswa ya. Penegakan hukum kita. Nanti kalau kita ngomong gini kita dianggap menghasut untuk orang demo gak? Apa? Kalau kita harusnya ini kan nih kita mahasiswa. Semua nanya kemana doang. Iya. Boleh dong kita nanya kemana. Ternyata mereka ngumpul di rumah Ting Ting. Ya makanya UI Depok kan ketemu. Kan kita cuma nanya kemana nih mahasiswa gitu. Kita nggak mengatur. Ayo kita demo. Oh, enggak. Kalau mengatur tuh gini. Ayo kita demo kan enggak. Kita cuma nanya kemana. Kemana. Karena sedih banget kalau mahasiswa nggak turun ngurusin kayak begini. Ya ini penegakan hukum penting ini. Iya. Sebenarnya nggak cuma mahasiswa ya, pengacara-pengacara yang masih wilayah-wilayah berpihak pada kebenaran, keadilan dan kejujuran itu juga mereka juga harus demo itu. Berarti abang dong, kan abang di sana posisinya. Iya, sendirian. Di sini kan cukup aku jangan sendirian mah. Kan abang dan kawan-kawan kan. Profesi lawyer itu profesi mulia. Mulia kan begitu. Tapi banyak juga. Tapi abang ada rencana untuk koordinir teman-teman untuk demo kejaksaan? Gak ada. Kenapa bang? Gak ada. Gak punya teman kita. Organisasi tadi kan abang bilang jangan hanya mahasiswa kan. Mestinya lawyer juga kan abang juga lawyer. Ada rencana gak bang? Gak ada rencana bang. Gitu. Tapi sebagian dari rekan abang udah. Ya kan mereka sudah berbicara di wilayah medsosnya masing-masing kan, menceritakan kebenaran gitu kan. Biar gimana kan kita pantau-pantau mereka sudah bersuara gitu yang tadinya ini kan. Dengan ekspresi geram sih. Iya geram ya. Saya lihat karena kalau penegakan hukum kemudian ini tidak dipercaya, nanti kita bekerja juga nggak dipercaya juga. Sebagai pengacara begitu. Seperti imbasnya itu. Besar imbasnya ini. Makanya ini kita perlu kencangkan proses hukum terhadap Febri ini jangan sampai sekarang udah dipegang kejaksaan jangan sampai ngawur lah karena ini sudah di awal sudah rekayasa kan gitu. Nah sekarang kan kalau kita lihat Bang Polri kan udah diem nih ya kan ya balik lagi ke bocor-bocor halus tadi ya. Kenapa Polri diem nih? Ya kalau menurut bocor halus sih sepertinya dia ada di posisi terjepit Bang. Dilematis. Tuh, maju kena mundur kena udah gue di tengah aja dah.
Nggak. abangku, gitu. Iya, iya. Uruslah abangku, gitu kan abang waktu itu bilang kan, karena abang asuh ini kan Polri terjepit. Ini Polri apa Kapolri sih? Kapolri. Kapolri kan. Jadi siapa bang yang harus bisa menarik ini kembali ke tracknya? Ke titik ini yang bisa menarik ini sebenarnya masyarakat, bukan institusi. Karena institusi kan komando kan. Iya. Kalau komandonya suruh jangan bikin gaduh, mau nggak mau dia diem tuh. Kalau presiden kan bosnya 3 institusi itu. Ya kita nggak tahu ada perintah presiden apa enggak kan. Cuman kan kalau dari beberapa pihak bilang di wilayah pemerintahan ya, yang kita baca di media ya, ini dipindahkan supaya jangan bikin gaduh antar institusi kan begitu kan. Padahal enggak. Semua penegakan hukum kalau berjalan murni itu pasti bikin gaduh. Begitu. KPK nangkap polisi pasti bikin gaduh. Polisi nangkap KPK kan pasti bikin gaduh kan begitu. Dan kegaduhan itu wajar di alam demokrasi begitu. Jadi memang nggak ada persoalan tuh jaksa ribut karena anggotanya disidik kepolisian. Itu sebenarnya nggak ada persoalan. Betul. Karena oknum jadinya kan begitu. Jadi harus main fair. Tapi kalau saling menjaga supaya jangan bikin gaduh, jadi hukum kita masih di bawah sama pengaruh-pengaruh kekuasaan. Dan itu melibatkan institusi jadinya. Oh iya, jadi hukum kita kan akhirnya di bawah kelompok-kelompok institusi ini kan. Akhirnya nggak jalan. Karena apa? Karena supaya jangan bikin gaduh tadi kan, akhirnya hukum mati. Gitu hukum jadi mandul kan, dengan alasan jangan bikin gaduh kan. Atau jangan akhirnya merusak wibawa institusi. Padahal yang begini yang merusak wibawa institusi. Oke. Kemudian ada seruan kan untuk diambil alih KPK. Sekarang secara hukum bang, boleh nggak KPK mengambil ini? Boleh. Boleh KPK yang lebih dianggap netral kan. Karena ini jaksa, polisi. Ya. Polisi nanganin jaksa. Kalau mereka ini yang pikirannya bikin gaduh ya sudah KPK yang netral kan gitu kan. Karena jaksa nanganin jaksa juga kan nggak masuk. Nggak lucu. Ya masa Jampitsus ditangani oleh Jampitsus gitu. Oke. Tapi kenapa KPK nggak mau ngambil? Tanya sama jubirnya dong. Jubirnya bilang apa tuh kemarin tuh? Oh si ini. Dia bilang apa ya? Biarlah ini berjalan seperti sekarang gitu. Intinya begitu. Biarlah yang sudah. Sudah. Jangan biarkan. Iya maksudnya kan semua orang berharap ini ke KPK. Iya makanya Kenapa itu. KPK nggak ngambil inisiatif Ya. gitu. Kenapa mereka ngerem gitu. KPK juga hati-hati nih. Jangan sampai salah langkah ini kan begitu. Seperti mungkin begitu pikiran mereka. Apa yang diselamatin KPK dengan hati-hati itu? Ya kan Maksudnya apa yang mereka jaga gitu loh bang? makanya kita juga bingung apa yang mereka jaga sih. Iya. Ya harusnya kan mereka kami ambil perkara Ambil ini aja. gitu. Ambil aja kan begitu kan. Tapi KPK kan nggak di bawah eksekutif langsung kan. Iya. KPK yang berdiri sendiri. Independen. Seharusnya dia yang independen tadi itu kan. Kalau jaksa atasannya masih ada presiden, Iya. Kapolri masih ada presiden. Tapi kalau KPK ini kan, ya sudah independen dia, super body kan, gitu. Maksudnya mereka yang ambil alih ini. Tapi nggak dijalankan. Mereka biarkan dengan gayanya mereka sendiri. Tapi perkara yang sebegitu besar seperti ini kemudian menimbulkan distrust dari masyarakat Indonesia. Sekarang ini kita ngalamin itu. Oh itu kalau kita masuk ke sosmed itu luar biasa sih bang. Iya, isinya udah distrust semua kan. Ini kita bukan bicara yang kira-kira, tapi yang faktanya di medsosnya macam-macam medsos ini timbullah kemudian yang namanya ketidakpercayaan dengan berbagai macam argumentasi masyarakat dengan beratus-ratus ribu komentar, begitu. Betul. Isinya negatif semua, berarti kan tidak percaya. Ya kita jangan disalahkan ngomong gini, karena kita baca di medsos sekian banyak itu ratusan ribu komentar tuh isinya negatif semua, gitu. Di sini pihak pemerintah juga jangan pura-pura tidak tahu. Mereka harusnya tahu ini juga, bagaimana menanggulangi ketidakpercayaan terhadap hukum. Negara akan rusak kalau hukumnya tidak dipercaya. Karena panglima kan. Iya kan, negara kita negara hukum, kalau hukumnya tidak dipercaya kan, negara apa kita ini kan? Kalau Febri mau diselamatkan bang, apa sih urgensinya? Makanya itu kita juga nggak tahu apa sih yang urgensi mau diselamatkan selain menyelamatkan beberapa nama individu yang mungkin terlibat gitu kan. Ada yang bilang itu. Ini bukan kita ngomong ya, ini salah satu pengacara kan. Ini Febri ini kebanggaan presiden. Oh itu Bang Hotman yang ngomong. Nah, nantilah kita bahas berikutnya. Kalau gitu kita tutup dulu Ya, tutup dulu ini, deh. Bang. Jadi apa kesimpulan kita
terkait penanganan kasus ini Perkara sampai sejauh kasus Febri ini karena dia adalah jampitsus di wilayah paling tinggi dalam penegakan hukum. Karena dia kan wilayah penuntutan kan itu kan. Sudah termasuk paling tinggi. Satgas Tipikor juga paling tinggi kan. Kalau kemudian ini dijalankan dengan penuh rekayasa, ini menimbulkan ketidakpercayaan penegakan hukum di Indonesia. Oke. Dalam simpul yang paling singkat, hukum tidak dipercaya. Sementara negara kita negara hukum. Kalau hukum tidak dipercaya, negaranya bisa runtuh. Ya, itu udah pasti. Ya. Nah, satu yang saya lupa tadi Bang. Sejauh ini kan ada 2 tersangka. Ya. Kalau nanti sampai dilimpahkan ke pengadilan, tersangkanya 2, Bang percaya? Nggak percaya kan, kita sekarang aja udah nggak percaya ini kan. Gitu. Makanya kalau tersangkanya 2, ya kita nggak percaya. Mana bisa Jampitsus nanganin korupsi sendirian? Mana bisa dia? Dia kan cuma pegang Iya, tangan. karena Don Rito orang luar kan. Iya, Don Rito orang luar. Dia tentu ada kaki tangan. Kaki Dan tangan. Tapi kalau kita bicara manusia itu nggak cuma punya kaki tangan. telinga, hidung, Ada mata, telinga, hidung, mata, pikiran, otak, kepala, kan gigi, gitu. mulut dan semuanya udah. Dan paru-paru. Iya. Jeroan, babat. Masuk. Ya kan? Soto babat. Jadi kalau nanti ini kan Itu ada soto babat Betawi enak tuh di Depok. Di Margonda. Deklan. Seberangnya ITC, seberangnya The Mall. Oh. Itu soto Betawi pas siapa itu? Informasinya katanya Deklan Cipete udah dilepas itunya. Deklennya. Garis kuningnya. Enggak, di Depok juga udah buka tadi. Udah dibuka? Tapi yang datang dikit. Soalnya yang datang malu tuh. Mau datang ke situ, mau makan situ malu. Aduh. Gitu, udah keluar lagi. Boleh itu Bang ya? Hah? Boleh ya? Ya kan mereka sebenarnya kan mereka usaha itu. Oh kan. belum masuk barang sitaan kali ya? Ya, belum begitu. Oke. Soto babat Betawi. Betawi, dekat Deklan Depok, dekat The Mall juga. The Mall juga. Soalnya tadi pagi kita makan di situ. Abang ke wilayah ininya rata-rata Depok ya? Wilayah apa? Wilayah ini ya kayak Banyak kita. makan terus lewat juga di situ. Iya. Sebenarnya abang tinggal di mana sih? Bekasi. Emang bisa lewat Depok? Bisa aja kan muter Muter lagi. Gitu. Wah ini jadi kehilangan ini ya meja ini Bang. Ini rata-rata serius-serius orang ngomong sini. Lah ini kan kita nggak serius apa tuh, kita ngomongin soto babat Betawi itu kan serius itu kita. Kalau bercanda buat apaan gitu. Oke, gitu dulu ya Bang. Ya. Soalnya kita mau bahas yang tadi itu, Iya, baik. yang abang pengacara itu. Kita tutup dulu untuk sesi Ya yang silakan ini. Bang Vincent. Oke, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kita di On The Table. Dan ini segmen khusus sama Bang Deo karena kasusnya kasus besar dan Bang Deo juga termasuk salah satu yang mengadukan perkara ini dulu. Kalau sekarang udah gak tahu ya Bang ya. Ya. Dan seperti yang Bang Deo bilang ya, hukum itu panglima di negara kita. Kalau sampai hukum dipermainkan, apalagi istilah kita seperti dipreteli dengan cara apapun, maka negara kita akan kehilangan kepercayaan. Pemerintah kita akan kehilangan kepercayaan dan mudah-mudahan sebelum terlambat akan ada terobosan-terobosan baru di penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka sekarang 2 orang, Don Rito dengan Febri Adriansa. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan